Nih, kayak gini aja kali ya. Bagus juga. Aku beli yang baru aja deh, besok-besok ya. Clara, apa kabar Clara? Mas Boy, aku nungguin dari tadi. Kenapa wajah Clara kok Pengen galau ngobrol. banget Pak Iya hari nih, ini? agak-agak sedih ya. Sedih kenapa? Temen aku besok kan ada mau yang melahirkan nih. Weh, selamat anak keberapa nih? Tapi dia tuh kayak menjerit kesakitan gitu. Loh, baru mau udah kesakitan. Iya, maksudnya kayak saking takutnya karena kan banyak yang ngomong tuh kayak sakit. Ini pasti Kita hamil. ngebayangin menstruasi itu kan udah sakit ya Ya, Mas Boy ya. Tuh berarti kan melahirkan itu kayak pasti bakalan sakit banget. Ini baru anak pertama. Iya, anak pertama. Terus mau melahirkan, normal atau sesar katanya? Normal sih rencananya. Oh main sih normal, yes, oke hebat nih, jarang nih sekarang orang mau melahirkan normal. Iya, Ya tapi banyak. kayak sakit kan? Sakit gak sih Mas Boy? Aku nanya Mas Boy. Ya memang sih bayangannya nih kalau mau keluar bayi 2,5 kilo, 3,5 kilo keluar ya apakah normal maupun sesar kan tetap lumayan gede ya. Iya. Ya sakit sih sebenarnya wajar-wajar aja, jadi nggak usah ditakutkan teh sakit. Jadi ngilu-ngilu ya mendengarkan melahirkan sakit ini ya. Aduh. Tapi kita sapa dulu deh pemirsa. Ya. Oke, langsung saja nih. Selamat pagi Indonesia. Tentunya kembali lagi dengan saya Clara dan rekan saya Boy Abidin. di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Jadi pemirsa, ini pemirsa saat ini sedang hamil, udah nunggu-nunggu waktu untuk melahirkan. Kemudian, aduh takut sakit Takut, ya. sakit, Nah, Mas kali ini Boy. pemirsa kita topiknya menarik nih pemirsa. Kita akan bahas mengenai benarkah persalinan nyaman dan tidak sakit itu nyata? Waduh, Atau itu cuma hoax aja? bener. Tapi semoga sih nyata ya. Iya, Pengen iya. tahu banget. Berarti kita langsung aja nih ya perkenalkan narasumber kita yang akan Yes. membahas dan menyatakan apakah itu mitos atau fakta. Ya, nanti kita ngobrol ya. Oke. Betul, yang pertama ada Dr. Abraham Andi Gustafri, SPOG MKes, seorang Yes. spesialis obstetrik ginekologi. Betul, spesialis ginekologi itu artinya dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Itu bahasa Indonesianya pemirsa ya. Jadi kalau pas melahirkan banget beliau-beliau ini yang nolong. Ya, Oke, kemudian untuk narasumber nyiri-nyirinya nanti kita akan ada Dr. Andy Sugianto, spesialis anestesi. Nah, ini nih spesialisnya untuk menghilangkan rasa nyeri. Berarti ini kombinasi yang pas banget Iya, ya Mas Boy ya. betul Nah untuk sekali. pemirsa di rumah jangan lupa kalau ada yang mau bertanya seputar persalinan, Betul. agar tidak sakit seperti apa, boleh langsung kirimkan pertanyaannya ke Instagramnya @halodoktertvri. Karena pada segmen terakhir kita akan memberikan jawaban yang Ya, terbaik tentunya betul. ya Mas Boy Jadi ya. tetap duduk manis nih untuk Anda yang sekarang sedang hamil-hamil besar atau mungkin yang mau punya cucu. Nah, nih para nenek-nenek mungkin yang mau jadi nenek nih ya, Betul, calon nenek. excited Ya, ya, Mas oke. Boy ya. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ya pemirsa, terima kasih Anda tetap menyaksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Nih hari ini kita akan membahas mengenai proses persalinan. Benarkah persalinan Betul, nyaman yang dan nyaman tidak sakit? Yes. Yes. Aduh. Kalau Clara sendiri nih saya mau tanya nih, nanti kan Clara sebagai deg-degan. calon ibu, Bener, Mas hamil, Boy. melahirkannya mau cara apa nih, normal atau sesar? Waduh, pengennya sih normal Normal, ya. yes, Bener oke. nggak Mas Boy? Betul Lebih ya, rekomen normal. Tapi ya? yang pasti normal pun sesar pengen nggak sakit, bener Iya, ya? bener, itu yang paling Oke, penting. ya. Kita punya seorang narasumber yang luar biasa. Nih kita akan bahas mengenai proses persalinan normal atau sesar. Nah, kita panggil ya Dr. Abraham Andi Gustafri, yes, spesialis obstetrik ginekologi, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Yes. Halo nah, itu dia Dr. Abraham. Waduh, ya. kita harus siap-siap Iya. siap gerak ya. Hormat, Mbak. Oke. Selamat pagi, Pagi, dokter. Dr. Abraham. Yes, oke. Ya, silakan duduk, Dr. Abraham. Waduh, ini mohon maaf diganggu waktunya, Dr. Abraham ya. Mungkin ada yang bukan lengkap atau enggak? Sudah itu ya? Sudah ada yang diamankan ya? Sudah diamankan. Sudah Kita diamankan. Oke, siap dokter. Kabarnya sehat ya dokter? Sehat. Yes, alhamdulillah kelihatan dong sehat banget ini. Luar Kelebihan biasa. sehat ya kayaknya, Kalau dokter dokter ya. kebidanan itu harus sehat ya. Agak grogi. Oh, agak Oh, grogi. agak Jangan grogi, santai Iya. aja Mas. Lebih grogi pasien-pasien yang mau melahirkan, Oh, Mas. iya. Oh, gitu. Bener. Makanya saya lebih suka disuruh lari mungkin. Oh, gitu ya. Jangan lari dulu dok ya. karena Asal kita jangan nanti- lari dari Tunggu di kenyataan sini. ya. Nah itu yang lebih bahaya lagi. Ya, Dokter Abraham, ini kita mau ngobrol dulu Dokter Abraham. Santai aja nih ya, kan Ya. kita bicara Dokter
Dr. Abraham sebagai dokter spesialis kebidanan. Tentunya banyak nih, ya bukan banyak, memang pastinya pasien-pasien yang datang mau melahirkan salah satunya. Ya, nah, ini pertanyaan nih, saya tadi tanya sama Clara, mungkin pemirsa juga ini sekarang ada yang sedang hamil besar. Ini sekarang proses persalinan yang Dr. Abraham tangani lebih banyak normal atau sesar? Ya, kalau mau jujur sekarang ya, banyak ibu-ibu itu lebih memilih sesar. Oke. Iya, jadi memang angka insidennya sesar itu hampir di tiap rumah sakit itu meningkat lah. Menurut Meningkat ya, itu dokter. penilaian Dr. Abraham, alasannya apa nih kira-kira? Ya, itu banyak faktor ya. Mungkin karena ibu-ibu yang zaman sekarang nih istilahnya, ibu-ibu generasi milenial itu banyak kan nggak tahan sakit ya. Nah, berarti sakit dong Mas Boy. Aduh, saya jadi berubah pikiran nih kayaknya dok. Pengennya instan. Ya, jadi ada mie instan, Oke. termasuk melahirkan tuh juga maunya instan. Instan, Jadi nggak gitu mau ya. tuh nunggu lama-lama, apalagi menunggu kala satu fase laten, fase aktif itu kan panjang, ya kan. Nah, mungkin itu, dan kemudian secara psikologis juga kesiapan mental ya ini yang sangat dibutuhkan seorang ibu, apalagi banyak kan kita dengar seperti setelah melahirkan ada baby blues, syndrome. Baby Oh, syndrome, gitu. betul. Nah, Saya pengen tahu pendapat dari dokter Abraham sendiri ya. Kalau dokter sebenarnya lebih menyarankan normal apa sesar? Wah, ini pertanyaan agak susah. Kalau nih. saya, Susah dijawab. iya, taman menjebak nih ya. Enggak. Jadi begini, memang kalau sebagai dokter kandungan, ya, kita lihat berdasarkan indikasi tentunya, indikasi obstetri. Yang mungkin waktu dulu kita kok bingung ya, ibu-ibu zaman dulu kok kuat-kuat ya. Bahkan tidak ada tuh kasus-kasus istilahnya seperti persalinan macet, ketubannya kering, kayak gitu ya. Kita kok bisa lahir di dunia dengan normal-normal aja gitu. Tapi semakin ke sini makin banyak tuh ya, keluhan-keluhan seperti bayi besar yang memang dia tidak bisa melahirkan secara normal. Dan harus. Oke, baik. Supaya pemirsa lebih jelas lagi, Dr. Abraham, mungkin ada Slide yang slide-nya. mau ditampilkan. Oh, iya. Silakan, Dr. Abraham. Nah, jadi kita hari ini rencana sesuai dengan Topik ya. topik hari ini kita membahas tentang erak gitu kan. Mungkin kalau kita baca di internet ya, kita searching udah banyak sebetulnya masalah ini, tapi apa sih kita berikan edukasi yang benar kayak gitu mengenai erak. Jadi erak itu adalah singkatan dari Enhanced Recovery After Cesarean Surgery ya. Jadi dulu ini pengembangan dari ERAS. Kalau ERAS itu Enhanced Recovery After Surgery yang sudah digunakan oleh dokter bedah digestif sejak tahun 2013. Tapi pengenalan lebih lanjut tentang digunakan pada C-section atau operasi sesar itu sekitar tahun 2018 demikian. Jadi kalau ada ke sini. Yes. Ya, jadi kalau kita melihat ini contohnya ya, ini artis lah yang menggunakan metode ini. Kenapa ya? Hasilnya pertama adalah recovery-nya lebih cepat. Kemudian meminimalisir nyeri atau pain. Dan rawat inapnya atau di rumah sakit tuh lebih cepat, lebih singkat gitu. Ya, jadi kalau kita lihat banyak berita-berita, memang di beberapa macam rumah sakit itu sudah menawarkan metode ERAX ya. Jadi konsepnya ini seperti yang sudah saya sampaikan itu betul dari bedah digestif yang dikembangkan digunakan untuk sesar. Keuntungannya adalah mengurangi lama rawat pasien, kemudian komplikasi pasca operasi dan meningkatkan kenyamanan. Tentunya yang dicari pasien adalah kenyamanan, patient safety serta kepuasan. Ya, jadi ada tahapan-tahapan. Jadi tidak semua pasien ibu-ibu kita bisa lakukan erak. Tentunya nanti saya akan jelaskan bahwa ada beberapa yang tidak bisa dilakukan erak. Nah, tahapan erak sendiri adalah yang pertama sebetulnya adalah teamwork. Teamwork. Jadi antara dokter obginnya, dokter anaknya, dokter anestesinya, perawat, bidan, ya semua itu terlibat. Sehingga ada beberapa prosedur yang dilaksanakan untuk persalinan metode erak. Pertama adalah tentunya adalah preoperatif. Jadi sebelum kita melaksanakan operasi, tentunya kita lihat pemeriksaan labnya, kemudian makan. Untuk yang konvensional itu puasanya lebih lama. Tapi untuk erak hanya 6 jam saja. Bahkan 2 jam sebelum operasi itu sudah bisa minum. Sebelum operasi diberikan minuman manis. Fungsinya apa? Supaya ibunya lebih tenang, kemudian lebih mempunyai energi atau tenaga.
Jadi diberikan 2 jam sebelum. Dokter maaf, kalau untuk jusnya sendiri itu apakah pilihannya harus apel ataukah boleh buah yang lain, Dok? Intinya adalah itu mengandung glukosa untuk energi. Kita bisa belikan air, campur air glukosa yang mengandung 500 gram untuk cairan. Jadi tidak jus apel ya, nggak wajib. Yang penting dia ada glukosanya. Ini tentunya perawatannya dipasang dulu, IV line-nya, kemudian diedukasi bagaimana harapan-harapan ibunya, tahapan tujuan dan manfaat dan risiko. Tentu terkait nanti untuk dokter anaknya juga, ibu bisa langsung melaksanakan IMD atau inisiasi menyusui dini. Itu adalah keuntungannya. Kemudian saat di kamar operasi, ya tentunya ini lebih terkait nanti narasumber yang kedua mungkin Dok, lebih cocoknya kepada spesialis anestesinya. Ya, jadi di kamar operasi dilaksanakan seperti ini, kemudian setelah pasca operasinya tentunya akan mendukung laktasi. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan bahwa ERAX itu adalah suatu teamworks ya, dan keuntungannya adalah yaitu fasting atau puasanya lebih sedikit, lebih singkat atau 6 jam, dan kemudian pain atau nyeri itu bisa diminimalisir. Kemudian juga pelepasan kateter. Biasanya kalau orang mau operasi kan dipasang kateter tuh. Kalau ERAX itu 6 jam pasca operasi sudah bisa dilepas. Gitu. Kemudian juga mobilisasinya lebih cepat pulih. Kayak gitu. Jadi memang ini suatu kemajuan ya, di mana menjadi pilihan bagi ibu-ibu yang saat ini memilih untuk melahirkan dengan nyeri yang minim. Baik, ya, saya rasa itu. Duduk dulu Dok. Ya, ini sekali. pemirsa sudah mendapatkan ya tadi penjelasan yang sangat detail dari Dr. Abraham mengenai bagaimana proses persalinan sesar dengan ERAX. Nah ini mungkin saya agak sedikit mundur ke belakang nih Dokter. Ya mungkin pemirsa mungkin yang saat ini sedang hamil besar masih ada yang bimbang antara lahir normal dan sesar. Mungkin bisa dijelaskan kapan dia harus sesar, kapan dia bisa normal Dok? Oke. Jadi sebetulnya untuk ERAX ini sudah bisa dimulai saat usia kehamilan 5 bulan. Saat 5 bulan ini kita bisa sudah menerapkan kira-kira ibu ini mau ERAX atau tidak. Yang pertama, misalkan ada BSC, kita sebut BSC atau bekas sesar sebelumnya. Itu rata-rata kan terutama BSC misalkan apa, ibunya panggul sempit. Nah, untuk kelahiran berikutnya pasti sesar lagi, nggak mungkin dia melahirkan normal. Nah itu dari umur kehamilan 5 bulan kita sudah bisa menerapkan hal ini dengan persyaratan-persyaratan yang memenuhi syarat untuk ERAX-nya. Jadi kemudian juga kalau saya sebagai dokter obgyn tentunya Tuhan menciptakan manusia itu kan memang secara alamiah bisa melahirkan. Tapi terlepas lagi ada indikasi-indikasi yang kita sebut indikasi obstetri, yaitu indikasi pada ibunya, indikasi pada janin, dan indikasi pada plasentanya. Nah, kalau kita harus melihat 3 macam indikasi obstetri tersebut, nanti kita akan tentukan apakah ibu ini bisa melahirkan secara normal atau harus melalui sesar. Nah, sesarnya juga medis ya Dok ya? Medis. Medis ya. Boleh normal ataukah sesar? Ya kadang-kadang kan Dok, saya mau ini gitu. Padahal bekas sesar, panggul sempit. Saya tanya, melahiran apa? Saya mau lahir normal aja. Jadi, Dok, tapi ada nggak faktor atau untung ruginya dengan pelahiran sesar dengan ERAX? Atau mungkin dengan yang konvensional yang biasa? Ya, tadi mungkin sudah saya sempat singgung ya. Kelebihannya tentunya dari teamwork, dia lebih terjaga. Dalam arti kita dalam menyiapkan suatu sesar itu terencana. Dibandingkan suatu yang sito. Sito itu artinya yang mendadak. Jadi karena mengancam keselamatan ibu dan janin kita lakukan sito. Nah itu kalau ERAX itu enggak, makanya situ ada teamwork ya. Kemudian fasting atau puasanya, kalau konvensional itu kan 8 sampai 10 jam. Kadang dia datang untuk operasi pagi, ibu jam 10 malam
udah nggak boleh makan nih. Nah, udah mulai stres Ya, ya. Jadi jam 10 malam udah nggak boleh makan. Udah, waduh itu kayaknya saya bakal Gitu. kelaparan banget ya Nah. Dokter Abraham ya. Kalau erak ini kan enggak, 6 jam aja. 6 jam aja ya, Bahkan jadi 2 jam disingkat. sebelum udah dikasih minuman manis. Ya, kita Terima kembali kasih, ke Dokter topik ya, Abraham. Dokter Benar. Abraham. Ya, ini Iya. apakah benar eraks itu sama sekali tidak nyeri? Betul. Nah. Tahan Tapi dulu, tahan tahan dulu dulu, dokter, tahan jangan dulu. dijawab Oh, iya. sekarang ya. Ya. Dan untuk pemirsa di rumah jangan lupa juga bagi yang ingin menanyakan seputar eraks ya boleh langsung dikirimkan pertanyaannya ke Instagramnya @halodoktertvri karena kita akan menjawab pertanyaannya. Tapi setelah yang satu ini tetap hanya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Ya, kembali di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Wah Ya. ini kita lagi ngobrolin tentang persalinan yang nyaman dan tidak sakit ya. Betul sekali Ternyata ini. kalau kata dokter Abraham nyata adanya. Nyata adanya. Tapi pengen menanyakan lebih detail nih ya dokter Abraham. Kalau dibandingkan sesar yang konvensional dan sesar yang disampaikan barusan ini secara mekanismenya sama berarti ya? Ya. Tapi Jadi yang mungkin memang- lebih spesifik yang membedakan. Ya, jadi memang kalau dibilang untuk teknik operasi sama, cuma memang pendekatannya yang berbeda. Gitu. Jadi ya pendekatan seperti saya bilang itu teamwork, ya. Nah nanti untuk ke arah nyeri itu ada pain management dari dokter anestesi. Oke, Ya, jadi jadi ini mungkin membedakan nanti- dengan sesar yang konvensional. Iya, itu. kalau teknik operasinya sih kita pakai finance steel sama semua, cuman sayatan mungkin lebih sedikit, kemudian juga karena dia pakai low dose, maka teknik kerja kita juga lebih cepat untuk teknik operasinya. Tapi rata-rata sama. Cuma nanti yang membedakan adalah pain managementnya tadi. Oke, dari baiklah. Jadi tetap ya prosesnya mah nggak ada beda ya. Iya, Artinya benar. Prosesnya, yang konvensional. teknik Nah, operasinya ini pertanyaan sama. menarik adalah apakah pasien boleh memilih? Atau dokter langsung misalnya sesar nih udah Iya. diputuskan sesar sudah indikasi medisnya. Kemudian apakah pasien belum saya mau erak aja atau saya mau yang biasa aja atau nggak perlu memilih begitu? Oh, memang kalau untuk teknik ERAX itu harus mendapat kesepakatan dari pasien, persetujuan Oke, dari jadi- pasien yang memilih. Memilih ya. Tapi tidak ada Kecuali indikasi tertentu dok. Dengan persyaratan-persyaratan yang kalau dia memenuhi persyaratan untuk ERAK bisa diserahkan pada pasien dan keluarga. Tapi kalau seperti yang situ ada eklamsi misalkan, Iya. preeklamsi, alergi makanan atau dia punya riwayat perdarahan yang dia tidak bisa memilih dan itu harus diserahkan kepada medis atau dokternya. Oke, Gitu. baik. Nah pertanyaan berikutnya nih, mungkin kan ini penonton kita kan ada seluruh Indonesia. Apakah semua fasilitas kelainan kesehatan sudah bisa melayani sesar dengan ERAX atau baru tertentu saja? Ya, saya rasa baru tertentu aja ya. Oke. Tapi contoh gini, saya waktu di Papua itu saya sudah memulai sih di sana. Memang tergantung kesiapan dari fasilitas rumah sakit tersebut, Oke. kesiapan dokter objinnya terutama, dokter anestesinya, dokter anaknya, kemudian fasilitas pendukungnya itu juga bisa kok. Walaupun saya di Papua juga kalau untuk melaksanakan ERAK dan semua fasilitas mendukung, SDM-nya ada bisa dilakukan. Oke, nah ini mungkin pertanyaan agak sensitif nih ya. Kalau ibu-ibu, mak-mak pasti nanyanya biaya. Iya, Apakah dibandingkan beda konvensional nggak ada ya. biayanya? Kita nggak bisa sebut angka dok, tapi Iya, artinya iya. apakah lebih ekonomis dengan ERAX ataukah gimana dok? Ya pasti ada cost-nya. Jadi perbedaannya adalah di metode anestesinya di situ ya. Di situ ada alat-alat yang harus disiapkan yang berbeda dengan teknik anestesi konvensional. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti dokter anestesinya ada Memang lebih harus yang panggil dari bisa segi menjelaskan. biaya Karena itu berkaitan memang dengan jauh lebih ekonomis cost-nya. ya. Iya. Karena memang tadi ada pain management itu yang Iya. sangat khas daripada ERAX ini ya. Betul. Dokter Abah ngomongin soal pain management, terus tadi Mas Boy juga menanyakan sakit nggak? Iya, Beneran iya. nggak sakit? Kenapa bisa nggak sakit gitu kan? Iya. Berarti ini berkaitan dengan spesialis anestesi Iya, yang betul mungkin kita sekali. langsung panggilkan aja ya. Ya. Kita panggilkan Ya, ya Mas kita Boy ya. panggil Dokter Endi Endi. Sugianto SPAN, spesialis anestesi. Waduh, halo selamat pagi Halo, dokter. selamat pagi. Selamat datang Ya, di Halo ya, Dokter. ya. Dokter Silakan, Endi. Dokter Endi. Silakan, Ya, silakan. duduk. Wah. Wah,
Waduh. Kita harus sama-sama. Hormatnya. Oke, silakan duduk dokter. Silakan duduk. Oke, terima kasih Dokter Hendy sudah bisa hadir di acara Halo Dokter. Nih kita bicara topik yang sangat menarik nih ya. Tadi kita udah ngobrol sama Dokter Abraham mengenai persalinan sesar dengan eraks. Nah, tadi Dokter Abraham bilang ini kayaknya udah harus lebih tahu detailnya ini anestesi nih. Nah, gimana nih Dokter Hendy? Jadi kira-kira eraks sama ini kalau kita bicara awal deh yang masalah biaya tadi atau misalnya peralatannya. Apakah eraks dengan yang persalinan sesar yang konvensional ada perbedaan? Sebelumnya mengenalkan diri dengan saya Dr. Hendy Sugianto, spesialis anestesi. Nah, untuk pertanyaan terkait masalah ERAS tadi, apakah ada perbedaan antara obat-obatan yang dipakai ya, terutama obat-obatan antara yang sesar biasa dan sesar ERAS, pasti ada perbedaan seperti itu. Untuk teknik anestesinya itu sebenarnya sama ya. Jadi kita pembiusan untuk sesar, operasi sesar itu disuntiknya di belakang, di tulang belakang, jadi separuh badan. Jadi nanti si ibunya masih sadar. Jadi yang kita bius di antar segmen, maksudnya di perut ke bawah udah nggak sakit lagi, tapi ibunya masih sadar. Tapi untuk yang membedakan tuh terkait masa obat-obat yang dipakai waktu intraoperasinya maupun nanti pasca operasinya, terutama untuk di manajemen nyerinya. Karena untuk ERA sendiri ini kan yang diutamakan nanti ibunya nggak mual atau muntah, atau enggak kalau saya bilang selalu minimalis. Gitu ya. Mual muntah ini kan subjektif ya sebenarnya ya. Walaupun kita dikasih obat anti mual, anti muntah atau obat anti nyeri pun tingkat derajat seseorang tuh berbeda-beda gitu ya. Jadi pasti mual muntah saya bilang minimalis gitu. Nggak akan bilang nanti hilang, nggak akan mungkin mual atau nggak mungkin sakit. Saya bilang seperti itu. Ini pertanyaan menarik, agak sedikit teknis nih dok. Dari sisi dokter anestesi sendiri kan tadi dari Mas Abraham kalau ya ERAX dan itu teknik operasi sesarnya sama. Tapi teknik anestesinya apakah sama dok? Yang ERAX yang konvensional dengan yang konvensional? Untuk teknik penyuntikannya, itu sama. Tapi untuk obat-obat yang dipakai termasuk dosisnya itu berbeda gitu ya. Jadi, untuk sesar yang biasa kita dosis yang seperti normal gitu ya, seperti yang kita pakai di anestesi. Tapi kalau untuk yang ERAS ada low dose, maksudnya dosisnya minimal gitu ya. Jadi yang kita pakai seminimal mungkin. Jadi nanti setelah operasi selesai, ibu bisa mobilisasi dan bisa bergerak. Ayo, Clara bertanya apa nih sama Dokter Hendy? Mau Dokter Hendy nih kalau mau dibius. Jadi takut ya sebenarnya deg-degan. Tapi setelah mendengar bahwa tidak sakit ini sepertinya mulai tertarik ya. Maksudnya menjadikannya sebagai alternatif juga gitu kan. Tapi kira-kira ada nggak sih kondisi tertentu yang memang tidak bisa gitu kan untuk dilakukan teknik anestesi seperti yang disampaikan oleh dokter? Ya, atau mungkin lebih jelasnya gini, ada orang yang ambang nyerinya sensitif gitu ya. Benar. Karena kena jarum dia udah teriak-teriak gitu. Bahkan ada orang yang mungkin udah kena pisau dia masih ketawa-ketawa gitu. Itu ada kekhususan seperti itu nggak dok? Jadi sebelum kita melakukan tindakan operasi kan ada namanya preoperatif. Tadi mungkin Dokter Abraham sudah menjelaskan ada preoperatif manajemen. Jadi sebelum pasien operasi dari dokter kandungan mengkonsulkan ke dokter anestesi. Jadi dari dokter anestesi nanti kita memvisit atau melihat kondisi pasien di ruangan, kita cek kondisi pasiennya, kita anamnesa, kita tanya-tanya riwayatnya sebelum operasi, apakah dulu pernah ada operasi, atau pernah ada riwayat alergi, atau enggak pernah ada riwayat operasi sebelumnya yang mungkin pernah ada masalah atau ada problem sebelumnya. Jadi di situ nanti kita akan bisa mengetahui ini pasien ini akan bisa kita pakai dengan teknik operasi dengan teknik anestesi yang seperti apa yang akan kita pakai seperti itu. Jadi memang harus diamati terlebih dahulu ya kondisi pasiennya seperti apa ya. Jadi seperti ibaratnya kalau kita mau pergi ke Bandung dari Jakarta kita harus persiapan dulu. Mobilnya harus siap, bensin segala macam. Jadi nanti sekarang Pak. Naik bus ya. Jadi kalau orang tadi kembali yang pertanyaan yang ke ambang nyerinya sangat sensitif, tetap masih nggak masalah dengan ERAX? Tidak masalah. Nanti untuk analgetik post-op-nya nanti kita ditambahkan tuh yang lebih bagus lagi seperti itu. Dokter Hendy mungkin ada yang mau disampaikan lewat slide-nya? Saya lupa. Dokter Hendy punya slide ya. Silakan Dokter Hendy. Ini mungkin nggak jauh beda ya. Ayo pemirsa nih sambil Dokter Hendy menyampaikan materinya. Kalau mau bertanya silakan ketik pertanyaan Anda di Instagram kita. Halo Dokter TVRI. Silakan. Izin menyampaikan ini secara garis besar aja. Ini persiapan sebelum operasi ada praoperatif, selama operasi dan setelah operasi. Untuk operasi ERAS. Selanjutnya, ini selama menjelang operasi,
pasien kita harus adakan praoperatif ya. Jadi puasa 6 jam, 6 sampai 8 jam. Terus ada minum air putih 2 jam sebelum operasi yang tadi udah jelas sama Dokter Abraham. Dan kita tanya apakah ada riwayat penyakit sebelumnya atau enggak, mungkin ada obat-obatan yang pernah dikonsumsi. Karena ada pasien yang mungkin ada kelainan darah, minum obat-obatan pengencer darah segala macam, itu nggak boleh kita langsung jalankan operasi ya. Terus ada riwayat alergi obat-obatan, dan kita menjelaskan keuntungan, kerugian selama operasi dan setelah pasca operasi. Sebelum dilakukan operasi, nanti ada namanya premedikasi. Jadi premedikasi itu sebelum dilakukan operasi, pasien ini harus mengkonsumsi obat-obatan biar nanti selama operasi tidak mual atau tidak muntah seperti itu. Dan ini wajib dilaksanakan. Oke. Nah, setelah preoperatifnya udah selesai kita lakukan dan memenuhi syarat untuk dilakukan operasi, pasien masuk di ruang perawatan, operasi. Nah, nanti di ruang operasi ini namanya intraoperatif. Nah, kita siapkan obat-obatan yang akan kita pakai untuk selama anestesi. Ada ini bupivacain, fentanyl dan lain-lainnya. Terus teknik penyuntikannya ini nggak jauh beda sama yang sesar sebelumnya. Cuman ada dosis obat yang akan kita kurangi ya. Jadi nanti setelah operasi pasien bisa langsung cepat kembali mobilisasi ya, seperti itu. Dan ada obat antiemetik, obat anti mual muntahnya ada beberapa dan tergantung dari dokter anestesi. Kadang dia pakai obat yang mana terserah dari masing-masing seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini yang penting. Jadi setelah operasi nanti ada namanya multimodal analgesia. Analgesia ini obat anti nyeri. Jadi pain management. Jadi di sini yang pasien tuh yang kadang-kadang pengen dierak karena katanya nggak sakit. Nah, di sini nanti selama intraoperasi kita kasih obat-obatan anti nyeri yang optimal dan setelah rahasianya di sini nih. Dan nanti setelah pasca operasi kita kasih obat-obatan juga untuk analgetik anti nyeri yang maksimal mungkin seperti itu. Jadi pasien selama operasi dan setelah operasi ketawa-ketawa aja, nggak merasakan sakit seperti apapun seperti itu. Bisa langsung shopping nggak dok kira-kira? Boleh aja seperti itu. Nah kadang-kadang saya suka inform konsen ya, ngasih tahu ke pasiennya. Nanti setelah operasi ibu boleh duduk, boleh jalan, tapi sejauh sama di kamar mandi aja, atau nggak boleh kemana-mana karena tetap aja perawatan luka operasi tetap seperti biasanya ya. Nggak boleh nanti langsung boleh jalan-jalan kemana-mana seperti itu ya. Oke. Kabur. Nah ini setelah pasca operasi, 30 menit setelah operasi pasien boleh duduk setengah duduk ya. Nanti 2 jam setelah operasi kaki biasanya bisa digerakkan dua-duanya. Pilih miring kanan, miring kiri. Nanti 6 jam setelah operasi bisa dilepas kateternya. Nanti kalau dulu 24 jam ya dok ya. Kalau waktu sesar yang biasa ya. Kalau yang eras ini 6 jam setelah operasi nanti boleh dilepas kateternya seperti itu. Oke, untuk obat-obatan mual muntah nanti kita observasi. Kadang-kadang tiap pasien berbeda ya efeknya ya dari obat-obatan. Nah, untuk faktor pendukungnya ini tadi ya dari manajemen, kerjasama dari dokter anestesi, dokter obgyn, dokter anak dan teamwork yang di rumah sakit ya, termasuk bidan, dokter anak dan tim perawat seperti itu. Dan yang jangan lupa juga untuk gizi ya, setelah operasi tetap kita harus konsumsi makanan yang bergizi untuk penyembuhan luka operasinya seperti itu. Nah, untuk faktor-faktor penyulitnya itu nanti tergantung dari kita ketemu sama pasiennya ya. Kita analisis dari awal, nanti kita ketahuan nih apakah pasiennya ini siap untuk dioperasi sesar secara eras atau enggak, nanti kita dari awal tuh udah ketahuan seperti itu. Yes. Ya. Oke dok. Oke, ini tadi yang kita jelaskan, nanti ada komunikasi antara pediatrik, dokter anak sama dokter kandungannya. Nah, ini salah satu contoh testimoni waktu kita operasi. Kayaknya seru banget ya di kamar operasi. Wah, sambil. Ya, silakan duduk. Oke, terima kasih kalau gitu. Yes, Ya, oke. Ya, ini menarik ya pemirsa ya. Jadi tadi dokter ahlinya sudah menjelaskan nih mengenai metode eraksnya, obat-obatan sudah dijelaskan. Tapi ada satu pertanyaan yang bikin saya juga penasaran. Kita bicara proses persalinan. Ya. Ini kan bicara sesar yang tanpa nyeri. Tanpa nyeri. Ya, ada nggak persalinan normal yang tanpa nyeri? Nah, menarik. Nanti Baru kita juga tanya sama membacakan dokter ya. Abraham. Tapi tahan dulu ya dokter ya. Jangan dijawab ya. sekarang dokter ya, karena ada yang
mau lewat setelah yang satu ini. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa juga bagi yang mau menanyakan, boleh dari sekarang ya, mumpung belum dijawab nih ya segmennya. Dikirimkan langsung ke Instagramnya @halodoktertvri dan tetapkan saksikan Halo Dokter karena setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Masih di Halo Dokter karena sehat itu asik. Nah ini semakin menarik ya membahas tentang persalinan yang nyaman dan tidak sakit. Jadi buat para ibu-ibu yang sekarang ini sedang aduh saya udah mau deket-deket harinya. Bener-bener disampaikan oleh Dokter Andy bahwa sebenarnya itu di bagian yang dinamakan pain managementnya itu yang paling penting ya, yang membedakan ERAX ini dengan prosesi konvensional tadi. Dan pertanyaan dari Mas Boy tadi sebelum jeda ya, kalau masih ingat ini pasti ada yang nanya, dok saya takut sesar, gitu. Saya pengen normal tapi nggak mau sakit. Gimana caranya dokter? Ada nggak dokter Abraham pilihannya? Bener nggak dok, katanya yang di dalam air hangat gitu ya? Oh ya. Iya kan, di dalam air itu katanya mengurangi sakit, bener nggak sih dokter? Sebetulnya macam-macam sih ya yang dikembangkan itu adalah yang seperti ya kayak hipnoterapi, melahirkan dengan kemudian ada yang lotus birth itu juga. Kita juga mengenal ada yang namanya ILA, labor anestesia. Jadi memang untuk kita melahirkan normal pun itu sebenarnya bisa diminimalisir dengan beberapa pengembangan teknik-teknik seperti itu. Tapi ya tentunya dikaitkan juga dengan keputusan dari pasien dan itulah gunanya adanya edukasi sebelum melahirkan. Kemudian ya kita contohnya seperti untuk ILA, berarti kita koordinasinya nanti dengan dokter anestesi lagi. Kembali lagi pain managementnya ke dokter anestesi lagi. Jadi memang kita harus teamwork seperti yang saya bilang. Misalkan ibu melahirkan juga kan harus ada yang ngurusin anaknya. Janinnya harus ada yang ngurusin sehingga kepuasan pasien itu dan kenyamanan dia tidak memikirkan proses persalinannya bagaimana sudah ada teamwork dokter obgyn, anestesi, anak dan perawat yang melakukan itu sehingga kalau dibilang nggak nyeri ya kembali lagi kalau secara psikis ya psikis itu kan ada yang memang dia ibu ini siap secara mental, secara psikis. Tapi ada juga yang udah dikasih tahu ibu nggak sakit gini tetap aja panik, ya kan? Karena memang mentalnya belum siap. Nah itu yang kita nanti harus pendekatannya humanis. Memang nggak bisa zaman sekarang nih harus lebih ke ibu-ibu tuh lebih gimana dok? Lebih mengayomi gitu ya. Ini nggak bisa yang tahan, lihat aura dokter Abraham nih ya, ibu-ibu nih kalau melahirkan nanti dokter Abraham nih kayaknya auranya tenang banget gitu ya. Iya, benar sekali. Tadi saya mau nyambung sedikit tadi mengenai penjelasan ILA tadi. Ini menurut dokter Andy sendiri gimana? Teknisnya ada atau bedanya atau sulit nggak atau gimana dok? Sedikit kita bicara ILA. Oke, baik. Untuk teknik ILA sendiri ya, intralabor anestesi, itu bisa dilakukan untuk pasien-pasien yang lahir normal atau lahir spontan. Banyak sekali ibu-ibu yang karena sekarang dari media sosial, dari YouTube segala macam, pengen persalinan yang normal tapi nggak sakit. Nah, itu nanti dari dokter kandungan akan mengkonsulkan pasien ke dokter anestesi. Nah, dari dokter anestesi sendiri, prosedurnya sama. Sebelum dilakukan tindakan apapun, kita harus ke pasien namanya preoperatif ya. Maksudnya kita ngasih edukasi juga ya. Maksudnya ini nanti tindakannya ada penyuntikan di punggungnya, terus ada persiapan-persiapan sebelum dilakukan tindakan ILA tadi seperti itu dok. Dilakukan tes darah juga, apakah nanti pasiennya ini memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan ILA seperti itu. Nah, terus tindakannya sendiri nanti akan ada penyuntikan di bagian punggung. Jadi kurang lebih areanya sama di punggung area itu seperti ya. itu. Dan kita masukin obat-obatan analgetik atau anti nyeri. Jadi selama proses melahirkan nanti ibunya nggak sakit lagi seperti itu. Nah ini pengen tahu nih. Ya. Waduh siap nggak siap ya? Siap disuntik-suntik belakangnya. Punggungnya harus siap untuk disuntik ya. Saya pengen tahu nih dok ya, kira-kira waktu yang tepat atau terbaik ya untuk bisa sama-sama merencanakan ya kan pasti kalau ibu-ibu anak pertama kan pasti masih bingung ya Mas Boy ya. Ini kapan baiknya kita udah mulai ngomongin tentang teknik yang baik dan benar yang cocok juga untuk kita dok. Anak pertama ya? Anak pertama. Hamil pertama nih. Hamil pertama datang kontrol. Kita kan sudah bisa menentukan contohnya 28 minggu lah. Itu di mana ari-ari
itu insersinya di mana. Menempelnya di mana? Nempelnya di mana? Kan terserah dia, kita nggak bisa ngatur ari-ari jangan nempel di jalan lahir ya. Nah, kadang ya dia muncul di situ. Ari-ari kita sebut placenta previa lah. Nah, berarti kan kalau pada 28 minggu kita sudah temukan placenta previa, kan ari-ari udah nggak bisa geser lagi tuh. Walaupun sebetulnya bukan geser ya, tapi karena sudah terbentuk segmen bawah rahim, jadi rahimnya itu manjang. Jadi kadang kalau, dok saya dulu placenta previa, kok periksa lagi kok placenta saya udah geser. Jadi sebetulnya kan bukan ari-arinya yang bergeser, tapi rahimnya yang memanjang karena sudah terbentuk segmen. Nah, kalau memang dari awal kita sudah ada placenta previa atau misalkan anak mahal deh, ya, anak mahal tuh artinya dia sudah misalkan 5 tahun lebih menginginkan anak atau buah hati. Nah itu kita sudah bisa berpikir ke sana, lebih baik dilahirkan dengan sesar. Dalam arti ya anak mahal ini kan istilahnya sangat berharga kayak gitu. Walaupun tindakan operasi sendiri tidak lepas dari namanya komplikasi gitu lah. Tapi kan kita bisa dengan awal kita sudah screening, kita meminimalisir lah komplikasi tersebut. Ya, jadi dengan kata lain artinya kalau proses persalinan normal maupun sesar dengan persiapan akan lebih jauh lebih optimal ya dok ya. Betul. Daripada dadakan-dadakan atau tiba-tiba nggak pernah periksa, nggak kontrol atau datang dengan tensinya tinggi, dengan perdarahan dengan itu ya kita pusing deh pastinya. Nah ini kayaknya kita udah dikasih kode, ini kayaknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan lewat Instagram. Kita bahas dulu ya, kita cicil dulu deh, boleh? Boleh, pertanyaan yang pertama. Waduh panjang sekali ini skripsi yang dikirimkan ya. Hedi Sitik Hadisah Saku. Selamat pagi dokter, saya mau nanya, saya berusia 32 tahun, sebelum kehamilan pertama saya sempat angkat ovarium kanan karena kista. Setelah 3 bulan operasi saya hamil kembar dan melahirkan secara normal di usia 6 bulan dengan riwayat anemia. Anak tidak selamat dok, setelah 5 bulan kemudian saya hamil yang kedua dan melahirkan secara sesar di usia 8 bulan dan 4 tahun kemudian saya melahirkan lagi anak ketiga dok secara sesar. Dan pas SC itu saya sempat merasakan sesak napas dan muntah-muntah. Bolehkah saya hamil kembali dok dengan riwayat sering anemia? Terima kasih. Nah ini monggo nih dokter Abraham sama dokter Yandy nih. Kasusnya lumayan ya, panjang ya. Panjang itu ya, dia udah 2 kali sesar, dia mau hamil lagi, tapi dia ada hamil anak ketiga ya. Sesak ya. Oke, sesarnya udah 2 kali. 2 kali. Ya ini, jadi memang ini kita mesti tahu dulu riwayat kistanya ya. Ini dilakukan kistektomi atau salpingo-oophorectomy. Bedanya adalah kalau dia kista, kalau salpingo-oophorectomy berarti diangkat sekaligus semuanya. Ovariumnya diangkat, saluran telur diangkat, berarti dia hanya punya 1. Nah ini kan dia hamil lagi nih, ya kan? Masih bisa memang. Nah tapi kalau untuk yang kistektomi itu hanya diangkat kistanya saja, tapi jaringan yang sehat itu ditinggal. Jadi kemungkinan hamil masih bisa. Nah kalau ini anemianya kita mesti tahu anemianya jenis apa. Jadi biasanya kita nggak berdiri sendiri, kita konsul ke penyakit dalam atau internis. Ini jenis anemianya apa? Apakah berbahaya? Semua operasi pasti kita konsulkan ke penyakit dalam. Nanti di situ ada gradingnya untuk risiko operasinya kayak gitu. Jadi kalau anak kedua, anak pertama sesar, anak kedua sesar, dia mau melahirkan anak yang ketiga, saya rasa itu masih boleh, ya masih boleh untuk melahirkan lagi. Tapi perlu diingat bahwa antara sesar dengan sesar berikutnya harus dikasih jarak, ya minimal 18 bulan atau paling nggak 2 tahun. Nah sehingga ya luka di rahim sesar sebelumnya itu sudah kuat. Atau biasanya kalau saya itu saya perkuat tuh untuk kehamilan kedua, saya tanya ibunya mau hamil lagi nggak sesar yang ketiga. Oke Bu, ini terakhir ya, paling nggak kan sesar 3 kali saja. Habis itu Ibu tutup warung, saya bilang. Nah, berarti yang kedua ini akan saya perkuat untuk antisipasi kehamilan yang ketiga. Berarti sesar maksimum cuma boleh 3 kali ya dok ya? Dianjurkan seperti itu. Dianjurkan. Nah ini pertanyaan sama dokter Yandy ini ada menarik nih poin pertanyaan tadi mengenai keluhan sesak nafas dan muntah-muntah. Ini memang kondisi yang bisa atau umum terjadi atau gimana nih dok? Oke, baik. Dia kayaknya takut juga nih mau sesar lagi. Baik, betul. Karena sesak napas ya. Iya. Ini untuk kejadian ini setelah saya lihat ini mungkin ini kan banyak kemungkinan selama intraop ataupun selama pas penyuntikan obat anestesinya itu ya.
sesak nafasnya ini bisa kemungkinan karena ini SC yang sesar yang ketiga, mungkin ibunya makin cemas, makin khawatir, bisa juga seperti itu. Banyak faktor ya, masih kita belum bisa mengarahkan kemana arahnya. Masih Tapi kemungkinan bisa itu. diminimalisir untuk tindakan berikutnya? Bisa. Berdasarkan riwayat sebelumnya Bisa, begitu? betul. Oke. Dan mungkin apakah ini tempat di sesarnya di rumah sakit yang sama, atau dengan dokter yang sama, atau dengan dokter yang berbeda, karena teknik penyuntikan dokter anestesi kan kadang-kadang punya teknik sendiri macam-macam seperti itu, Dok. Nah, ya. ini menarik nih pernyataan dokter mengenai tadi fasilitas kesehatan yang berbeda. Iya. Nah, ini apa yang harus diinfokan oleh pasien ya pada saat dia berpindah rumah sakit atau melahirkan di rumah sakit yang berbeda dengan tempat sebelumnya? Oke, baik. Ke dokter anestesi atau ke dokter obgyn? Iya. Jadi untuk pasien sendiri harus proaktif, maksudnya ke dokter ya, walaupun sekarang kan udah pakai digital ya, digital Dok ya. Kita buka klik aja udah riwayatnya ada semua ya. Tapi setidaknya kita harus mengasih tahu ke dokter yang baru kandungan atau dokter anestesinya punya riwayat sebelumnya sesar berapa kali, dulu pernah sesak atau enggak pernah muntah sebelum dilakukan operasi atau enggak pasca operasi setelah itu. Jadi nanti dari keterangan itu dokter anestesi maupun dokter kandungannya bisa mendapat informasi dan ada antisipasi untuk sesar selanjutnya. Oke, berarti riwayat itu harus dibawa kemana-mana ya sebagai modal utama ketika berkunjung ke fasilitas kesehatan baru. Yang pasti harus jujur ya pemirsa ya. Nah, jangan itu kunci utamanya jangan ya. diam-diam atau jangan nggak bilang-bilang. Jangan disembunyikan, itu bukan aib ya dokter ya. Bukan aib, dokter nanti terkaget-kaget. Artinya biar pelayanannya jauh lebih optimal dan jauh lebih baik begitu ya. Oke, kayaknya kita harus istirahat dulu nih betul. Dokter Clara, Tapi ya. setelah ini kita akan menjawab lagi ya pertanyaan dari Instagram karena masih banyak lagi nih dokter Eni, dokter Abraham. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini tetap hanya di Halo Dokter karena sehat itu asik. Yuk Mbak Catherine, makasih ya. Sahabat berbagi, Anda punya masalah infertilitas, tapi Anda bingung siapa dulu yang diperiksa, pria atau wanita. Sebelum saya jelaskan siapa yang harus diperiksa, klik channel YouTube saya, Dr. Boy Abidin. Untuk pengelolaan masalah infertilitas, yang kita periksa terlebih dahulu adalah prianya. Tentunya pada pria bertanya, kenapa nggak wanitanya? Untuk terjadinya kehamilan kita perlu faktor sperma dan faktor rahim serta faktor ovarium. Nah, untuk faktor sperma adalah satu faktor yang paling mudah kita periksa, biayanya relatif murah dan hasilnya cepat. Jadi sebelum kita lakukan pemeriksaan yang cukup banyak, cukup panjang dan cukup mahal untuk wanitanya, kita periksa dulu sperma. Jadi para pria harus mau ya untuk diperiksa. Karena pemeriksaan sperma itu sangat mudah. Biasanya kita perlu waktu 3 hari, 4 hari sebelumnya jangan mengeluarkan sperma. Kemudian sperma yang segar dikeluarkan di laboratorium dan dalam waktu setengah jam harus sudah dibaca oleh petugas laboratorium. Nanti dari hasil sperma itu kita akan lihat bagaimana kuantitas dan kualitas spermanya. Bila jumlahnya bagus, gerakannya bagus, bentuknya bagus, maka untuk pemeriksaan sperma sudah selesai. Artinya spermanya normal. Nah, kalau spermanya normal, maka kita lanjutkan pemeriksaan pada wanitanya. Sangat mudah bukan? Dibandingkan kalau kita periksa pada wanitanya. Untuk pemeriksaan wanita ini ada hari-hari yang tertentu yang kita harus periksa, jadi tidak bisa setiap saat. Kemudian ada pemeriksaan-pemeriksaan USG, ada pemeriksaan hormonal, ada pemeriksaan HSG yang cukup lumayan invasif. Jadi untuk Anda para pria, Anda jangan egois ya. Anda kalau disuruh oleh dokter kebidanan untuk periksa sperma, Anda harus mau. Jangan suruh istri Anda dulu yang diperiksa, tapi Anda dulu diperiksa. Kalau sperma Anda baik, maka pemeriksaan untuk Anda sudah selesai, tidak ada pemeriksaan lanjutannya. Untuk wanita, kalau ada masalah-masalah, dia ada pemeriksaan lanjutan dan perlu waktu cukup lama. Jadi jangan dibalik ya, periksa dulu prianya, bila normal baru kita periksa pada wanitanya. Semoga informasi tadi bermanfaat dan semoga Anda segera mendapatkan momongan. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi. Ya pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan Halo Dokter karena sehat itu asik. Kita masih bersama dengan Dr. Abraham, spesialis obstetri dan ginekologi, dan juga Dr. Endi, spesialis anestesi. Kita masih bicara mengenai proses persalinan yang nyaman dan tidak sakit. Apakah itu benar adanya? Nah, tapi kita sekarang ini masih sesi tanya jawab nih ya di Instagram. Ya, kita lanjut aja kita deh. lanjutkan ya, karena banyak sekali nih pertanyaan hari ini. Dari Sheila
Alkirhana. Halo Sela, terima kasih nih sudah kirim pertanyaannya. Betul. Silakan Halo Clara. dok, saya punya anak umur 16 bulan dan sekarang sudah hamil 5 minggu. Nah anak saya ini kan masih ASI ya dok ya, belum bisa disapih. Pertanyaannya boleh nggak sih kalau hamil tapi tetap menyusui? Terus kalau emang bisa kebutuhan kalori yang harus saya penuhi berapa sih dalam sehari biar tetap fit? Janin saya juga sehat. Juga mau tanya vitamin apa yang sebaiknya saya konsumsi nih dok supaya gak lemes selama hamil muda ini. Ini Terima pertanyaannya kasih borongan dokter. banget nih ya. Iya, sekali nanya banyak yang gak mau Sekalian kalah nanya nih. ya. Iya. Jadi nggak usah antri-antri lagi ya. Silakan Dokter Abraham mungkin menjawab. Iya, iya. Jadi ini Hamil 5 minggu. hamilnya normal atau sesar ini yang Oh itu nggak disebut dok. Nggak disebut ya. Tapi dia Nah, masih hamil tapi boleh nggak menyusui. Oke. Menyusui. Jadi begini, untuk hamil, kemudian anaknya masih kecil ya, dia sudah hamil lagi, itu 5 minggu Iya. apalagi. Kemudian dia punya anak dan disusui. Memang kalau dia menyusui, kalau secara medis ya, refleks daripada isapan ke puting susu ke ibunya, itu bisa mencetuskan atau men-trigger yang namanya hormon oksitosin yang dikeluarkan oleh neurohipofisis. Nah, oksitosin ini sifatnya apa? Dia akan membuat rahim kontraksi tuh, gitu. Jadi, padahal dia lagi hamil. Iya. Karena dengan adanya trigger oksitosin itu ditakutkan timbul rangsangan kepada rahimnya, gitu. Apalagi hamilnya masih trimester 1 ya, Iya, iya. yang belum kuat lah, berapa plasenta juga 16 minggu baru terbentuk, ini baru 5 minggu, jadi itu takutnya. Nah kalau untuk vitamin mah apa saja lah, mereknya banyak. Saya nggak perlu sebut merek. Iya. Kita nggak di endorse ya dok. Ya, kalau di endorse baru saya sebut merek. Iya. Jadi sebetulnya sih dari diet sehari-hari udah cukup. Memang kalau ada, saya boleh minum susu nggak? Boleh ya. Tapi untuk tambahan terutama asam folat nih yang dibutuhkan oleh janin, asam folat kayak gitu. Ya, makanya dipentingkan dalam diet sehari-hari. Mungkin nggak dalam asam folat itu tercukupi atau kalsium yang sangat dibutuhkan untuk semester pertama, kan kadang belum tentu juga, apalagi tahu sendiri untuk diet makanan di Indonesia kan berbeda dengan Eropa. Kalau di sana mungkin makan daging ya dok, ya. Makan steak atau apa. Kalau kita kan paling ya nasi, Lebih kena banget ya, tahu, tempe. tahu, ya, Ya, benar. jadi kalau saya boleh kasih message dari pertanyaan ini, artinya menurut Dr. Abraham, kalau mau hamil jangan terlalu dekat gitu Iya, ya. jangan terlalu dekat, Jadi kalau betul. terlalu dekat risikonya rebutan ASI gitu ya. Idealnya Belum sama mungkin, Dok. bapaknya lagi. Waduh, Belum kalau sama idealnya dok, baiknya diberi jeda berapa lama? Ya, Setelah melahirkan, Antara normal maupun kehamilan, sesar iya, deh. antara kehamilan. ya. Jadi bagusnya sih kalau dia sudah 2 tahun. Oke. ASI eksklusif kan 2 tahun diberikan. Sudah lepas ASI dan sudah bisa berpindah ke makanan ya. Tanpa Ya itu sudah saat yang tepat dia untuk. Idealnya seperti itu Ya, ya. iya. Ya, Dok, tapi masih berkaitan dengan ASI ini. Tadi pertanyaan saya adalah gini, kan tadi dari Dr. Andy ada memberikan anestesi normal bisa dengan ILA, kemudian yang sesar dengan ERAX. Nah, apakah ini ada pasien ada yang kritis, dok kan saya dikasih obat-obatan, apakah itu tidak mengganggu ASI saya Iya. atau tidak aman nggak ASI yang saya kasih saya. sama ini gimana ya, Dr. Andy? Oke, selama ini untuk obat-obatan yang kita kasih, walaupun dari obat anti nyeri maupun obat anti mual itu nggak ada masalah dengan Nggak ada masalah, ya. pengeluaran ASI-nya ya. Ya. Jadi nggak ada obat-obatan dikeluarkan lewat ASI, nggak ada. Yes. Jadi Jadi aman tetap untuk ya bayi. yakin ya pemirsa ya, jadi nggak usah takut dengan efek dari obat-obatnya, semua dijamin aman, Aman. ya. Betul. Jadi tetap Ya. bisa menyusui. Jadi intinya Anda harus mau menyusui. Ya. Betul. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Dari Ais Bahri, dok saya hamil 23 minggu, BB sudah naik 9 kilo, sebelum hamil berat badan saya 70 kg, tingginya 153 cm dok. Apakah perlu diet ya dok ya? Dan kalau iya bagaimana cara dietnya? Waduh diet untuk ibu Hamilnya udah mau 6 hamil. bulan, ini kayaknya obes nih dok ya, 70 Obes, ya. kilo 70 dengan kilo. 150 berarti ya tinggi badannya. Tinggi badan ya. Ini hamil ke berapa? Nggak disebut dok. Nggak disebut, ya. dok. Disebut, Cuman ya. bagaimana Saat ini cara hamil 23 dietnya? minggu. Dietnya dok seperti apa ya untuk ibu hamil? Oke, memang ini kalau dilihat untuk ibu yang obesitas dengan yang tidak, itu kenaikan berat badannya berbeda. Memang harus dipantau kayak gitu. Mungkin kalau untuk yang tidak obes, itu sampai 14 kilo dari berat awal masih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang obes, nah ini kita mesti hati-hati nih ya. Dia nambah walaupun sedikit, ya, itu
larinya kemana gitu, ke bayinya apa ke ibunya. Jadi makanya untuk yang obes ini apalagi beratnya 70 dengan kilo. tinggi itu kan BMI-nya bisa kita hitung ya. Iya, iya. Berarti kalau makanan yang lebih cocok nih dok, Ya, untuk dietnya ibu apa yang hamil, dikurangi bener. apa deh Apa dok yang gitu? harus Yang dikurangi? manis-manis kah? Yang goreng-gorengan kayaknya ya. Goreng-goreng, lemak-lemak yang Ya. enak-enak. Dia punya komorbid apa enggak? Kita lihat dulu apakah dia misalkan punya DM nih, sudah pernah periksa belum? HbA1c-nya kayak gitu misalkan. Kalau memang dia ada, berarti kan atur berarti pola makannya yang harus diatur. Nggak bisa dokter Objin juga berdiri sendiri. Kalau sudah masuk ke ranah diet berarti harus Ya. Bantu dokter gizi berhubungan ya. dengan dokter gizi. Ya, Gitu, jadi ini sebenarnya gitu. startnya harusnya sejak awal kehamilan dok. Ini kan Iya. sudah masuk 6 bulan nih, dia udah mulai Iya. panik dan berat. Oke, ini kayaknya pertanyaannya makin bertubi-tubi nih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Dari siapa? Dari Feni Sasmita. Persyaratan kalau mau VBAC apa dok biar dipersiapkan sejak awal Nah, ini kehamilan? vaginal birth after After cesarean. cesarean. Di persalinan persalinan sesar ya, persalinan normal setelah sesar. Normal ya. setelah sesar. Memang ada, kalau dulu kan setelah sesar harus sesar. Tapi sebetulnya kan nggak gitu. Setelah sesar bisa. Contoh, anak pertama sungsang. Anak pertama primi sungsang, ya kan? Berarti anak pertama disesar dong. Anak kedua normal tuh, kepala. Nah, tapi kan kita belum menilai panggulnya. Gitu. Jadi kemungkinan untuk lahir anak kedua normal bisa saja. Karena indikasi yang pertama adalah hamil sungsang. Bukan bayi besar atau panggul sempit. Nah itu nggak bisa VBAC. Jadi kita harus lihat indikasinya. Dan VBAC sendiri itu ada scoringnya. Oke. Iya, jadi nanti biasanya dokter Objin yang akan men-scoring. Ya, intinya harus diskusi dulu ya. Betul, Ya, dan syaratnya harus komunikasi. hamil dulu Iya. berarti ya Ini Mas Boy kita ya? udah di kode-kode ini waktunya sudah habis nih. Mohon maaf ya Waduh. pemirsa ya. Ini masih seru pertanyaannya. Pokoknya saksikan terus Halo Dokter ya. Jadi kesimpulan hari ini yang kita bisa dapatkan bahwa memang kalau benarkah persalinan nyaman dan tidak sakit itu nyata? Jawabannya nyata ya. Nyata. Oke. Dibantu dengan spesialis Ya, jadi di proses anestesi persalinan ya. ini apakah persalinan normal, apakah persalinan sesar, tentunya ada indikasi medis yang menentukan itu. Hasil Anda diskusi dengan dokter yang menangani kehamilan Anda. Betul, Ya. dan tentunya dibutuhkan perencanaan yang matang ya oleh kedua pihak dong ya Betul Mas sekali. Boy agar supaya persalinannya juga lebih sukses Iya, lancar jaya. baik pemirsa, Waduh, terima kita kasih harus sekali akhiri lagi ya. acara hari ini Benar, ya. terima kasih untuk Dokter Abraham dan juga Dokter Endi atas penjelasannya dan pemirsa yang setia menonton Halo Dokter, terima kasih loh. Ya, terima Sudah kasih menonton juga kami atas terus. pertanyaan-pertanyaannya. Betul Ya, jadi sekali. untuk pemirsa yang ketinggalan acara kali ini ya mungkin lagi mau mikir oh lahiran apa, gimana sakit atau nggak sakit. Oke, saksikan di YouTube TVRI Nasional. Tentunya saksikan terus Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Bye-bye.